Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel, episode kelima dengan tema pentingnya olahraga bagi penderita diabetes. Terdapat ungkapan dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Atau sehat jiwanya, sehat raganya. Dalam lagu Indonesia Raya ada bait, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mengapa penderita diabetes harus berolahraga? Kadar gula darah seorang penderita diabetes biasanya tinggi. Akibat gula darah tinggi menyebabkan terjadi kekentalan darah. Jika kekentalan darah itu berlangsung dalam jangka waktu lama, maka akan terjadi penyumbatan dan rusaknya pembuluh darah dan menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular, yaitu disebabkan rusaknya pembuluh darah dan saraf sekitar jantung. Neuropati, yaitu kerusakan saraf yang bisa mempengaruhi sistem saraf pusat dan saraf tepi. Gangguan ginjal. Gula darah tinggi dapat merusak nefron dan pembuluh darah sekitar ginjal. Tingginya kadar gula darah dikarenakan asupan karbohidrat dalam jumlah banyak. Bagi orang yang tidak menderita diabetes, karbohidrat yang sudah menjadi glukosa akan diangkut oleh insulin ke sel tubuh. Bagi penderita diabetes tipe 2, terjadi yang dinamakan resistensi insulin atau penolakan insulin oleh sel tubuh, sehingga glukosa tetap berada di dalam darah, sehingga gula darah tinggi. Salah satu cara untuk meminimalisir kadar gula darah agar tidak tinggi adalah dengan cara berolahraga. Dengan olahraga, glukosa akan dibakar dan dijadikan energi. Mengapa harus berolahraga? Ada istilah Pringle atau 3 komponen yang saling mempengaruhi untuk menjaga keseimbangan tubuh, yaitu otot, tulang, dan lemak. Faktor terbesar terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh karena kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat. Jadi, yang disalahkan karbohidrat. Padahal, semua itu bisa dikelola atau bisa dimanage melalui kegiatan olahraga. Ringo keseimbangan komponen tubuh. Mari kita perhatikan gambar segitiga merah. Triangle management menjaga keseimbangan tubuh melalui olahraga. Yang pertama, jika otot dikencangkan, maka tulang menjadi kuat. Yang kedua, jika otot tidak dikencangkan, tulang menjadi lemah. Yang terjadi adalah salah satunya pengeroposan tulang. Yang ketiga, jika otot dikencangkan, terjadi pembakaran lemak, sehingga lemak turun. Dan yang keempat, jika otot tidak dikencangkan, maka tidak terjadi pembakaran lemak, sehingga
kadar lemak naik dan terjadilah kegemukan atau overweight. Apakah penderita diabetes perlu olahraga angkat beban? Apabila seorang penderita diabetes melakukan olahraga angkat beban, yang terjadi adalah pertama, dengan olahraga angkat beban akan terjadi pembakaran kalori lebih cepat sehingga kadar gula darah tidak naik. Yang kedua, otot yang terbentuk melalui olahraga angkat beban akan menjadi tempat terbesar dalam pembuangan glukosa sehingga meminimalisir kadar gula darah yang tinggi. Dalam presentasi kali ini, saya membagi ke dalam 2 kelompok besar jenis olahraga. Kalau kita berbicara olahraga, berarti kita berbicara otot rangka dan otot jantung. Sehingga ada 2 jenis kelompok olahraga, yaitu 1, angkat beban, dan 2, kardio. Olahraga angkat beban berfungsi untuk pengencangan otot rangka dan olahraga kardio berfungsi untuk pengencangan otot jantung. Berapa lama olahraga dalam seminggu? Nah, dalam seminggu minimal berolahraga selama 150 menit. Dari 150 menit dapat diformulasikan sebagai berikut. 1. Jika kita melakukan olahraga setiap hari, berarti kita berolahraga kurang lebih 22 sampai 25 menit per hari. Jika kita melakukan olahraga 4 kali dalam seminggu, berarti kita berolahraga sekitar 37 sampai 38 menit per hari. Yang ketiga, jika kita melakukan olahraga 3 kali dalam seminggu, berarti kita berolahraga selama 50 menit per hari. Tipsnya adalah usahakan olahraga tidak kurang 3 kali dalam seminggu. Mengapa angkat beban didahulukan baru kemudian kardio? Salah satu manfaat olahraga adalah untuk pembakaran glukosa dan lemak. Selama di dalam tubuh masih terdapat glukosa, maka pembakaran glukosa akan didahulukan ketimbang pembakaran lemak. Setelah semua glukosa dibakar atau diubah menjadi energi, kemudian terjadi pembakaran lemak atau lemak diubah menjadi energi. Melalui angkat beban, mengubah glukosa menjadi energi tidak memakan waktu lama jika dibandingkan dengan kardio. Dengan demikian, saat melakukan kardio hanya untuk pembakaran lemak saja. Ada asumsi bahwa olahraga angkat beban harus mengeluarkan biaya besar. Sebetulnya, olahraga angkat beban tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan cuaca apa saja. Jika tidak memiliki peralatannya, maka tubuh kita bisa dijadikan sebagai beban. Olahraganya dapat berupa sit up, push up, squat, angkat barber, pull up, dan yang lainnya. Intinya adalah olahraga angkat beban, yaitu olahraga yang menitik beratkan
pengencangan otot. Apa itu kardio? Olahraga kardio adalah aktivitas fisik yang bertujuan untuk memompa darah dari jantung dan paru-paru supaya detak jantung meningkat hingga mencapai titik maksimal pembakaran kalori dan lemak. Manfaat olahraga kardio meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, menjaga berat badan, menjaga kadar gula darah, mengatasi stres, meningkatkan imun tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Jenis olahraga kardio dapat berupa jalan kaki, lari, lompat tali, bersepeda, naik turun tangga, squat jump, jumping jack, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.